kedisiplinan itu artinya memaksa diri ya, untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau dari segi artinya ya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara disiplin dan keberhasilan belajar? Nah, mungkin kamu sering mendengar bahwa kedisiplinan itu adalah kunci dari kesuksesan, kunci dari keberhasilan. Itu 100%, 100% benar. Karena disiplin itu perlu dilatih, ya, perlu dibiasakan. Misalnya soal bangun pagi. Kalau tidak dibiasakan untuk bangun pagi, kalau tidak dilatih dari sekarang, kalau tidurnya kesiangan terus, maka pasti efeknya akan terlambat ke sekolah kalau dia ke sekolah. Benar ya? Kalau dia terlambat ke sekolah, dia tidak bisa mengatur dirinya dengan baik. Ya bagaimana dia bisa ikuti pembelajaran dengan baik di awal, mendengarkan instruksi guru dengan benar. Itu yang pertama. Ya, jadi disiplin dalam hal waktu itu kunci yang melatih seorang siswa untuk nanti menjadi orang-orang sukses. Karena ketika nanti sudah bekerja, ya dibutuhkan untuk tekun, begitu, untuk tekun, disiplin, waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin dalam hal berpakaian. Nah, jadi di sekolah itu kan disiapkan untuk menjadi masyarakat yang akan keluar nanti ya, toh, masyarakat yang akan keluar dari sekolah. Nah, kalau di dalam hal berpakaian misalnya, makanya kenapa diatur sekali ketika masuk harus berpakaian rapi. Nah, kenapa? Karena ketika nanti bekerja menjadi masyarakat, misalnya pergi ke gereja, tetapi pakainya pakai kos oblong seperti mau ke warung, sesuai enggak? Nah, kalau tidak, itu dilatih kapan? Ya sekarang, supaya murid tahu, oh, disiplin berpakaian itu penting supaya nanti ketika saya menjadi orang atau bekerja di masyarakat, ya saya bisa memposisikan diri. Nah, itu kenapa orang sering sebut bahwa kedisiplinan itu adalah kunci daripada kesuksesan. Yang ketiga, bagaimana sekolah menanamkan nilai disiplin kepada siswa? Cara sekolah untuk menanamkan nilai disiplin, ya pertama harus tepat waktu. Ya, membangun kebiasaan, mau apapun kegiatan malamnya, ya sore nggak peduli, pokoknya datang ke sekolah jam berapa, jam harus sudah berada di lingkungan sekolah, lebih dari jam 3 terlambat, benar kan? Nah, yang itu kan. Yang kedua, dari disiplin berpakaian, di sini kita mengharuskan murid selama berada di lingkungan sekolah, maka baju harus berada di dalam, dasi harus terus dipakai, begitu ya. Nah, itu yang kemudian yang ketiga, disiplin dalam hal bertutur kata. Misalnya kamu dengar ada teman-teman yang bicara sembarang, ya kamu senang nggak dengar dikit-dikit maki? Nggak senang kan? Nah, itu perlu diatur di lingkungan sekolah. Harus atur, disiplinkan mulutmu untuk bicara hal-hal yang baik, karena di sekolah kamu dididik untuk hal baik. Begitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih maki, itu perlu. Sebagai kamu seorang siswa juga saling mengoreksi, mendisiplinkan satu dengan yang lain. Yang keempat, apa bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi di sekolah? Yang sering sih keterlambatan dan berpakaian. Itu yang paling sering teman-teman lakukan. Tetapi buat kamu ya nggak apa-apa, bagian itu juga bagian dari proses belajar. Artinya kamu mengerti bahwa ketika kamu melanggar prosedur atau pelanggaran pendisiplinan, maka ada aturan atau konsekuensi yang mengatur tentang hal itu. Misalnya kan kalau tidak pakai dasi, berarti pakai sabun rapi ya. Kalau keterlambatan berarti bersihkan area lingkungan sekolah atau bersihkan sekolah. Yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki relasi siswa dengan disiplin? Cara memperbaiki, kalau dari sisi sekolah akan membuat peraturan yang tegas, konsisten untuk dilakukan. Tetapi semuanya itu balik dari diri seorang siswa. Ya, balik dari diri seorang siswa. Ada kesadaran tidak mau berubah. Ya, memang sakit karena latihan kan, dilatih untuk memaksakan diri melakukan sesuatu yang baik. Kalau pribadinya sebelumnya itu belum, dalam tanda kutip, agak kacau, tidak bisa memanajemen, mengatur diri dengan baik, maka untuk memasuki dalam proses pendisiplinan itu agak susah. Nah, oleh karena itu kita buat peraturan supaya muridnya itu, siswa-siswa di sini itu sadar, mengerti bahwa ini itu untuk kebaikan dirinya, bukan untuk guru, bukan untuk teman-temannya, tapi untuk dirinya. Supaya kelak ketika menjadi orang yang sudah berhasil, ya bisa memposisikan diri. Mungkin baik untuk apa sudah Katanya misalnya buat jadi bukti. Pertanyaan pertama, apa arti kedisiplinan bagi ibu? Kedisiplinan itu artinya ketika kita mau konsisten, ketika kita mau
terlepas dari hal-hal yang sifatnya nyaman. Itu disiplin kalau menurut ibu ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara disiplin dan keberhasilan belajar? Kalau kita konsisten untuk melakukan sesuatu yang baik, pasti kita berhasil. Meskipun kita tidak tahu kapan hasilnya, tapi itu pasti berhasil. Itu hubungannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah menanamkan nilai disiplin pada siswa? Bagaimana sekolah menanamkan nilai disiplin? Salah satunya dengan peraturan. Kalau sudah ada peraturan, berarti yang pertama adalah bagaimana tindakan kepala sekolah, guru, ataupun orang-orang yang membuat peraturan tersebut, supaya baik itu siswa maupun orang tua dapat melihat sehingga bisa ada yang namanya kedisiplinan, sehingga orang-orang bisa melakukannya juga, bukan hanya sebenarnya tapi juga bisa melakukan. Istilahnya ada role modelnya lah. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi di sekolah? Coba kita tanya ke kamu. Jawabannya apa kira-kira? Kalau menurut saya ada dua. Pertama, keterlambatan. Hmm. Yang kedua itu tentang cara berpakaian. Ya, itu sudah jawabannya. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki perilaku siswa yang kurang disiplin? Cara sederhana yang pertama kalau dari sekolah yaitu menegur atau menasihati. Ya, kalau misalnya dari yang menegur, menasihati tidak mempan, nanti mungkin langsung ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu pendisiplinan. Entah itu pertama pada orang tua atau misalnya dirumahkan. Baik, dari pertanyaan pertama, apa arti kedisiplinan bagi Anda? Jadi arti kedisiplinan itu adalah ketika kita menaati suatu aturan dan kita menjalankannya dengan konsisten. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara disiplin dan keberhasilan belajar? Hubungan antara disiplin dan kedisiplinan dan keberhasilan belajar itu saling berkaitan. Karena kalau kita disiplin dan konsisten dalam belajar, maka kita akan mencapai keberhasilan belajar tersebut. Contoh saja kalau setiap malam itu kamu harus belajar setidaknya 1 jam atau 1,5 jam. Itu dan kalau misalnya kamu melakukan secara konsisten itu akan mendapatkan pengetahuan yang baik. Lalu, bagaimana sekolah menanamkan nilai disiplin kepada siswa? Sekolah menanamkan nilai kedisiplinan itu sederhananya pas jam masuk sekolah. Jadi sekolah sudah menetapkan jam masuk 7.30, berarti semua siswa akan masuk dan akan menerapkan jam masuk sesuai jam yang telah Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi di sekolah? Oke, ini berkaitan juga dengan langkah kecil yang tadi saya juga ada sampaikan pas sekolah. Jadi untuk Pelanggaran yang sering terjadi. pelanggaran yang sering terjadi adalah terlambat. Kalau misalnya kita terlambat, berarti kita tidak disiplin waktu untuk masuk ke dalam sekolah dengan waktu yang tepat. Seperti itu. Oke. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki perilaku siswa yang kurang disiplin? Pertama harus dalam diri kita sendiri dan harus dalam pribadinya kita sendiri. Lalu yang kedua juga mungkin bisa dari bantuan seperti kayak guru BK. Terus yang ketiga adanya motivasi dari luar, biarpun itu kayak dari luar sekolah, dari internet, media internet juga bisa.